Dari Kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore everyone yang lagi dengerin siaran ini, udah Uni. Yang lagi dengerin siaran ini via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Aduh, gimana nih sore ini? Kayaknya jam segini itu udah jam-jam mulai capek ya, kerja dan beraktivitas karena ini udah jam pulang. Cuman buat yang masih harus kerja, masih harus lembur ya, aku bisa ngucapin semangat aja sih dari sini ya teman Pro 2. Nanti di sharing time kayaknya bakal ditanyain sama penyiar nextnya, how was your day? Kalau aku sekarang belum bisa karena belum berakhir harinya. Anyway, sore ceria balik lagi teman Pro 2 bareng sama aku masih ya, dan aku nggak sendirian. Kita di sini udah kedatangan bintang tamu yang spesial banget karena mau ada event spesial juga. Bakalan ada PEC dari PNP yang singkatan dari PNP English Competition. Nah, di sini sudah ada yang bakal yang ada ini udah ada di sini gitu. Udah ada Bang Gema di sini. Halo Bang Gema. Halo Kasin. Selamat sore. Sore. Oke, apa kabar Bang Gema? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gimana? Baik. Baik, seperti yang terlihat ya. Oke, ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih kurang lebih 45 menit ke depan tentang PEC ya Bang Gema ya. Oke. PNP English Competition. Nah, boleh kita pengen tahu dulu nih PEC ini apa. Terus yang ada ini nih kan PNP. Betul. Ya. Jurusan bahasa Inggris. Yes. Ya. Nah, itu kita bisa ulas dulu nih. Atau kita mulai dari jurusan bahasa Inggris dulu kali. Oh, boleh. Jurusan bahasa Inggris banyak yang curious juga. Betul. Jadi kami dari jurusan bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang, jurusan bahasa Inggris sendiri sebenarnya di Politeknik ini cukup unik ya. Berbeda kita dengan mungkin jurusan bahasa Inggris di tempat lain seperti di Universitas Andalas atau di UNP yang fokusnya memang di kemampuan secara teoritis untuk bahasa Inggris begitu ya. Yeah. Nah, sementara kami di jurusan bahasa Inggris kami punya dua prodi. Yang pertama itu D3 bahasa Inggris untuk broadcasting. Jadi kita punya pengutamaan broadcasting di sana, atau mungkin zaman sekarang kita lebih pengen nyebutnya digital media. Okay. Jadi English for digital media. Terus satu lagi yang program sarjana terapannya atau D4-nya kita punya bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional. Nah, jadi memang di kita bahasa Inggris kita aplikasikan di kehidupan nyata, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak hanya membekali mahasiswa dengan kemampuan berbahasa Inggris, tapi kami juga membekali mahasiswa dengan kemampuan lain. Nah, kalau di D3 tadi kita pengen mereka engage sama digital media. Jadi apapun hal yang berbau kebahasaan di dalam dunia broadcasting seperti script writing, seperti public speakingnya juga ya, sebagai newscaster gitu ya, sebagai copywriter gitu ya. Nah, itu kita hadirkan. Jadi memang fokusnya bukan di kepiawaian mereka menggunakan alat broadcasting, tapi kepiawaian mereka dalam berbahasa di dunia broadcasting. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita jadi unik banget, jadi spesial banget. Oh iya, tapi lebih dulu tuh aku taunya cuma ada D3, tapi sekarang berarti udah ada sarjana terapan ya Bang Gema ya. Nah, yang di D4-nya kita fokusnya di komunikasi bisnis dan profesional. Jadi lebih ke kita ajarkan gimana caranya adik-adik mahasiswa ini nanti untuk jadi PR, khususnya di international company gitu ya, karena jadi intinya English itu sebagai main skill kita, tapi kita gunain di mana nih? Nah, itu yang coba kita hadirkan di Politeknik Negeri Padang. Kalau boleh tahu itu D4-nya udah dari kapan Bang Gem dihadirkan programnya? Ya, ini lulusan pertama kita di tahun ini, berarti 2021. Oh, udah. 2021 baru ada untuk ya, D4 ya. Oke. Wah, menarik ini teman Pro 2 udah langsung dibuka sama jurusan bahasa Inggris sendiri. Jadi namanya bahasa Inggris bukan sastra Inggris gitu. Bukan, ya, namanya jurusan bahasa Inggris. Oke, jurusan bahasa Inggris. Jadi sekalian aku nambahin nih buat teman Pro 2 yang tertarik mungkin ya pengen gabung di PNP dan ngambil jurusan bahasa Inggris. Sekarang yang nggak pengen D3 udah ada D4-nya. Tapi yang pengen D3 juga lebih banyak prakteknya ya kalau D3 ya karena kan gini Kak Kasin, karena selama ini jurusan bahasa Inggris atau sastra Inggris di tempat lain itu kan punya paradigma tersendiri ya. Betul. Bahwa ya buat apa lagi ya kita belajar bahasa Inggris, itu kan English for everybody sekarang gitu kan, semua udah bisa bahasa Inggris.
Nah makanya karena kami institusi vokasi ya yang mana memang menitik beratkan segala sesuatu itu di kemampuan skillnya gitu. Ya. Sehingga kami ingin membawa bahasa Inggris ini bukan hanya sebagai kemampuan untuk bicara saja gitu, tapi kita hadirkan dia di elemen-elemen keilmuan yang lain. Tadi makanya di broadcasting. Karena kan ya seperti Kak Cynthia rasakan juga menjadi penyiar radio contohnya kan butuh kemampuan berbahasa. Sangat. Bukan hanya kita pintar dalam berbicara, tapi menyusun kata-katanya dan lain sebagainya, itu kan kemampuan berbahasa yang memang harus diasah ya. Gitu. Setuju, karena broadcasting kalau penyiar kadang juga ada kayak sekarang ini narasumbernya juga dari luar negara, dari luar negeri gitu. Oke. Jadi itu ya Sound Pro 2 kita ulasnya dari bahasa Inggris. Nah sekarang kita ke intinya nih, PEC ini tadi yang ngadain berarti himpunan mahasiswanya ya Bang? Yap. Nah jadi kita punya himpunan mahasiswa kita namanya HMJBI, Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris. Ini adalah annual event yang kita adakan setiap tahun sebenarnya. Ini tahun ke-12 kita menyelenggarakan Polytechnic English Competition. Nah di tahun ini PEC atau Polytechnic English Competition kita mengangkat tema Shine, ya. Sharing Harmony in English. Ya kenapa Shine? Ya karena ya sekarang tentu lewat salah satu media kita bisa bersinar kan lewat bahasa ya. Betul. Ya kita bisa lihat contoh, mungkin teman-teman pendengar juga bisa ngelihat banyak tokoh-tokoh yang dulunya nobody jadi somebody gara-gara kemampuan bahasa Inggris saja gitu. Betul. Ya kan? Kak Cynthia tahu Rich Brian misalkan. Tahu banget. Itu dia kan otodidak bisa belajar bahasa Inggris. Bener. Tentu dia bisa go global, go internasional kan gara-gara bahasa. Vicky Naki misalkan influencer. Betul. Yang saya tahu generasi muda sekarang tahu semua tentang dia, dan itu dia bisa shine through English kan gitu, through language lah. Nah itu yang coba kita, spiritnya yang kita coba hadirkan pada PEC sekarang gitu. Keren sih temanya, shine. Shine juga kalau di satu kata bahasa Inggris kan bersinar, gitu ya. Sharing harmony in English. Nah kalau untuk PEC ini nih Bang Kem itu pasti banyak dong rangkaian lombanya, rangkaian acaranya apalagi gitu. Ini akan diadakan dari kapan sampai kapan, dan apakah sekarang PEC ini lagi open pendaftaran buat teman-teman yang ikut lomba? Boleh diceritain dong Bang Kem PEC ini? Kita lombanya sendiri nanti akan diselenggarakan tanggal 5 November. Ya, di bulan next month. 5 November di Politeknik Negeri Padang, tepatnya di gedung PKM kita akan menyelenggarakan PEC di sana. Kegiatannya cuma 1 hari sebenarnya, kita padatkan di 1 hari. Jadi nanti prosesnya semua cabang lomba itu akan kita sebar di semua gedung-gedung yang ada di Politeknik. Jadi semua peserta nanti akan merasakan experience berada di semua gedung Politeknik, kurang lebih seperti itu. Kita sudah mulai buka pendaftaran sebenarnya untuk yang cabang umum. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit, ada 8 cabang di lomba di PEC ini ya. Pertama ada storytelling, kedua ada speech, ketiga ada translation, keempat ada newscasting, kelima ada media design, keenam ada spelling bee, ketujuh ada Scrabble, kedelapan ada English essay. Nah, yang media design dan English essay itu kita peruntukkan untuk umum. Jadi bukan hanya siswa SMA saja, tapi semua orang, semua kalangan bisa mengikutinya. Lalu Scrabble kita peruntukkan untuk fun competition, jadi dia bukan the real competition lah seperti itu ya, kita seru-seruan aja di Scrabble. Jadi ada 3 yang umum, sisanya itu kita fokuskan untuk teman-teman kita, adik-adik kita di SMA, SMK dan sederajat begitu ya. Untuk yang umum udah kita buka sebenarnya dari minggu lalu, jadi nanti bisa dicek di Instagramnya polytechnic.english.challenge. Nah itu nama Instagram. Polytechnic.english.challenge. Ya, Polytechnicnya in English ya. POLY technic.english.challenge. Itu Instagramnya, nanti bisa teman-teman cek di sana semua informasinya. Dan yang untuk SMA-nya dan SMK dan sederajatnya itu kita buka juga dalam minggu ini. Mungkin di besok atau di hari Rabu sudah bisa daftar. Selain itu kita juga kirim undangan kok kepada SMA dan SMK yang ada di Sumatera Barat. Jadi biar langsung tahu gitu ya. Oke. Itu rangkaian lomba-lombanya. Ada tingkat umum, ada tingkat mahasiswa. Nah, untuk cakupannya ini seprovinsi kah, sekota kah, Bang Kem, apa gimana?
Untuk yang lomba yang sasarannya teman-teman atau adik-adik dari SMA, SMK dan sederajat itu kita fokuskan dulu di Sumatera Barat sebenarnya. Provinsi, oke. Betul, ya tingkatnya tingkat provinsi. Tapi untuk yang umum itu kita nggak menutup kemungkinan teman-teman dari luar provinsi pun bisa daftar ya, karena lombanya online. Nah, jadi yang media design, esai, 2 itu kita hadirkan lombanya secara online gitu. Jadi nanti tinggal pengumumannya yang di offline. Kalau yang berada di luar kota tentu nanti akan bisa menghadirinya via Zoom. Tapi kalau yang berdomisili di sekitaran Sumatera Barat mungkin bisa datang ke PNP sendiri untuk menerima pengumuman hadiahnya begitu. Oke. Jadi itu sebenarnya boleh diikuti oleh siapapun. Tapi untuk yang tingkat SMA kita fokuskan dulu di Sumatera Barat. Oke. Jadi kalau untuk siswa-siswa SMA tingkat provinsi, cuman yang untuk umum terbuka untuk siapapun ya, Bang Hendra. Nggak ada batasan umur berarti umum? Tidak ada. Tidak ada. Ya, Oke. Aduh, good news banget nih buat teman-teman Pro 2. Tapi sebelum kita bilang ini good news, kita perlu tahu apa aja nih, Bang Gem, ada syarat-syarat nggak sih buat bisa ikutan jadi pesertanya, atau memang cukup membayar administrasi atau apa gitu? Betul. Syarat-syarat khusus tidak ada sebenarnya, ya sesuai dengan ini aja cabang lombanya begitu. Kalau untuk lomba yang tingkat anak SMA tentu syarat utamanya dia siswa SMA dulu. Oke, harus ada bukti dia SMA ya. Dia siswa SMA, SMK atau sederajat gitu. Itu syarat yang pertama. Selanjutnya nanti misalkan di storytelling dan speech misalkan. Itu nanti panitia akan menyerahkan temanya. Sebenarnya bisa diakses juga ya, nanti di Instagram kami itu bisa diakses temanya apa saja. Dan nanti teman-teman atau adik-adik peserta bisa untuk menyiapkan dulu si naskahnya di rumah begitu. Jadi kita kasih tema satu, silakan dipersiapkan naskah sesuai tema tersebut gitu. Kalau untuk yang translation, newscasting, itu di tempat ya, jadi persiapkan saja kemampuannya tentu dalam menerjemahkan sesuatu, perkaya vocabulary-nya. Dan newscasting tentu latihan terus di rumah mengenai semua hal yang berkaitan dengan newscaster begitu ya. Public speaking-nya dan lain sebagainya. Itu temanya kita berikan di tempat juga. Itu all in English ya. All in English ya. Kita tidak ada bahasa lain, bahasa Inggris yang kita pergunakan di competition ini. Wow, keren banget buat English enthusiast di manapun kamu, kayak harus ikutan banget ya. Betul. Karena aku yakin pasti banyak benefitnya ya, Bang Gem, after ikut lomba ini ataupun salah satu cabang lomba. Tapi yang menarik, aku pengen tahu tentang lomba storytelling. Ada storytelling kan Bang Gem tadi ya? Ada, betul. Nah, itu kan untuk adik-adik SMA ya, Bang Gem? Nah, apakah storytellingnya memang diberikan, maksudnya aku nggak tanya tema spesifik, tapi memang kayak, apakah ini khusus kayak harus misalnya untuk kisah legend aja, atau mungkin animal, mungkin kayak gitu. Nah, itu kayak gimana, Bang? Pertama mungkin kan tadi temanya shine ya, sharing harmony in English begitu ya, atau shine, sebuah kata shine itu aja sebenarnya bisa kita artikan banyak hal gitu kan. Nah, kami rencananya karena tadi itu yang ingin kami gaungkan, jadi tema yang pengen kita gaungkan itu adalah shine. Sebenarnya sih kita pengen nge-boost confidence adik-adik SMA ini untuk speaking in English sebenarnya gitu, karena kita pengen nge-campaign bahwa belajar bahasa tuh bukan hanya untuk komunikasi aja sih sebenarnya, tapi buat bisa bikin diri kamu bersinar juga kok gitu. Nah, makanya nanti si tema besar itu nanti akan turun ke dalam semua lomba ini gitu. Nanti tema di storytelling itu akan berkaitan sama tema shine. Nah, memang kebetulan kita tetap akan mempertahankan ciri khas storytelling, yaitu menceritakan cerita-cerita legenda. Tapi mungkin nanti kita akan pilih legenda-legenda yang memang ada kaitannya dengan mungkin tentang confidence, gitu ya, tentang yang ada moral value-nya ke sana ya. Yang arah moral value-nya ke sana gitu. Wah, ini kalau aku masih SMA kayaknya aku ikutan. Wajib sih. Udah nggak bisa lagi ikutan ya, paling untuk umum. Kalau untuk speech berarti tadi juga sama kayak storytelling, ada temanya gitu ya. Ada batas durasinya dikasih tahu di awal nggak, Bang? Iya, nanti ada di semua di detail lombanya itu disampaikan ya, kalau nggak salah sih 7 menit ya maksimal di babak penyisihan ya. Nanti dia ada babak finalnya juga, nanti dibagi dua. Ada babak, ada dua babak berarti. Babak, betul. Jadi kita ibaratnya kita seleksi dulu di tahap pertama, nanti di pagi harinya itu teman-teman atau adik-adik tampil semua di babak penyisihan. Setelah itu baru nanti masuk ke babak grand finalnya. Nah, itu kita adu lagi yang terpilih.
Oke, next for Scrabble nih. Kenapa Scrabble akhirnya jadi fun competition, bukan match bener? Betul. Karena gini, ini menarik sih Scrabble ini Kasin. Karena mungkin Kak Cynthia sendiri mungkin familiar ya sama Scrabble. Saya juga di era saya juga Scrabble ini juga jadi something lah gitu yang seru-seruan kita main gitu. Tapi kayaknya Scrabble di zaman sekarang kayaknya jadi barang yang lumayan antik ya. Udah rare ya. Karena jarang yang tahu gitu Scrabble ini seperti apa. Karena mungkin sekarang lebih banyak main game online juga kali ya. Jadi board game kayak gini kayaknya jarang diminati. Makanya kami sebenarnya misinya pengen ngenalin lagi sebenarnya. Pengen nge-educate lagi teman-teman, adik-adik mahasiswa dan adik-adik siswa SMA untuk mengenal Scrabble ini gitu. Karena ini dulu adalah salah satu cara kita untuk vocabulary building ya lewat Betul, salah satu media membantu banget sih menurut. Betul. Nah, jadi sekarang kita kenalkan lagi. Nah, makanya kita bikin fun competition aja biar nggak terlalu kompetitif. Gitu. Tapi tetap ada ininya, ada award buat. Ada. Oh, ada reward juga. Rewardnya juga fun juga. Oke. Oke. Perorangan atau bisa? Nanti kita lihat. Mungkin kalau ramean kita bisa bikin grup gitu ya. Okay. Kalau terlalu ya, perorangan ya, Bang Jam. Wah, oke. Itu teman Pro 2 baru belum tahu Scrabble sekarang searching. Betul. Karena itu pernah eksis banget dulu sampai lumayan lama ya eksisnya ya. Dan sekarang kayaknya emang udah susah dicari Scrabble-nya. Oke. Kita mau next tadi kita sempat bahas reward. Nah, apa aja sih Bang Jam benefit yang bakal didapetin after ikutan PEC ini? Ya, tentu hadiah uang tunainya ada ya, total jutaan rupiah. Banyak ya. Ya, selanjutnya tentu ya standar sih, ada sertifikat, ada yang lainnya. Cuman mungkin yang pengen kita sampaikan adalah rewardnya bukan hanya sekedar hadiah lomba pada umumnya ya kan, pasti udah pada tahu lah ya lomba pasti nggak mungkin nggak ada uang tunainya, nggak ada pialanya gitu ya. Tapi kita pengen teman-teman ngerasain experience sih gitu ya, cuma bagi adik-adik SMA yang mungkin lagi nyari jati dirinya, lagi nyari saya harus bersikap seperti apa ya gitu, sikap saya di mana ya gitu. Nah mungkin ini ajang buat menggali potensi diri gitu, bahwa tampil di kegiatan yang lumayan gitu ya, lumayan di spotlightnya ada gitu, mungkin bisa bantu adik-adik mahasiswa ini nemuin kualitas dirinya gitu. Jadi experience ini sebenarnya yang akan kami coba hadirkan gitu. Nanti di newscasting yang menarik, di lomba newscasting itu kita akan bikin dia benar pure seperti di studio TV. Karena kami di jurusan bahasa Inggris punya studio TV. Betul. Studio TV kami proper beneran studio TV gitu. Jadi semua alatnya, semua ya akustik ruangannya dan lain sebagainya kita memang setting seperti studio TV. Ya tentu skalanya beda ya, kita lebih mini lah, studio mini gitu.